Marquez mengungkapkan Honda hanya bisa bertarung untuk P5 sampai P10. Dengan berakhirnya tes pramusim MotoGP 2023, Marc Marquez yakin Honda RC213V hanya cukup untuk berebut peringkat ke-5 sampai ke-10. Musim dingin yang sulit bagi Honda berlanjut di Portimao, Portugal akhir pekan lalu. Pembalap Repsol Honda itu bertengger di peringkat ke-14, kalah dari rekan barunya, Mir. Marquez mengatakan bahwa ia mengendarai motor dengan kondisi yang sama dengan tes di Malaysia. Ia berharap bisa lebih baik saat persiapan balapan pada Minggu. Meski ada peningkatan kecil, juara MotoGP 6 kali mengakui bahwa mustahil mengawali musim ini dengan persaingan memperebutkan kemenangan. Sayangnya, beberapa hal yang diharapkan Honda akan bekerja di lintasan tidak bekerja seperti yang kami harapkan, kata Marquez ketika diminta untuk menyimpulkan tesnya. Kemudian saya mengendarai motor sama hari ini dengan yang kami gunakan di Malaysia. Memang benar bahwa kami mengubah sedikit setup, tim saya mengatur rencana yang bagus, dan kami melakukan beberapa langkah dan saya merasa lebih baik dan lebih baik. Saya bisa memperbaiki ritme, karena ketika Anda mencoba hal yang berbeda di setiap putaran, itu akan lebih sulit. Tapi sekarang, untuk balapan di Portimao, kami tidak bisa memikirkan podium ataupun kemenangan. Kami harus memikirkan apa yang kami miliki, mencoba mengambil yang terbaik. Selain itu, kondisinya juga akan berubah, karet di lintasan. Kita lihat saja nanti, tapi saat ini, jika besok adalah balapan dengan kondisi yang kami miliki di lintasan, kami bisa bertarung untuk posisi ke-5 hingga ke-10, saya yakin. Marquez tidak mau berkomentar apakah dia merasa Honda 2023 benar-benar memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk bisa bertarung di barisan depan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memulai musim dengan mentalitas negatif. Kita lihat saja nanti, ia menambahkan. Tentu saja kami harus percaya dan saat ini di klasemen semua orang memiliki 0 poin. Kemudian ketika kami melewati 5-6 balapan, Anda akan segera mengerti di mana posisi Anda sekarang. Namun memang benar kami perlu membuat langkah untuk terus berkembang, namun Anda tidak bisa memulai musim dengan mentalitas negatif. Anda harus memulai dengan mentalitas yang positif, mencoba menemukan yang terbaik. Jika Anda perlu berjuang untuk posisi 5 besar, cobalah berjuang untuk posisi 5 besar. Jika Anda perlu berjuang untuk 10 besar, cobalah berjuang untuk 10 besar. Ini akan menjadi kunci musim ini. Jika Anda memulai musim dengan mentalitas negatif, itu akan menjadi musim yang sangat panjang dengan 42 balapan. Marquez sempat mencoba melakukan time attack pada Minggu di Portugal, namun lap pertamanya terganggu oleh sebuah masalah. Kuasai tes MotoGP Portimao, Bagnaia tunjukkan bisa juara lagi. Francesco Bagnaia mengirimkan sinyal bisa mempertahankan titelnya di MotoGP 2023 usai kembali menjadi yang tercepat dalam tes pramusim di Portimao pada Minggu 12 Maret 2023. Pebalap Ducati menjadi referensi karena mendominasi sebagian besar sesi uji coba. Lawan pun melihatnya sebagai kandidat pertama yang harus dikalahkan. Pecco menjelaskan bahwa pabrikan sudah menyelesaikan 90% pengembangan Desmose di GP23. Mereka tinggal melakukan simulasi balapan pada Minggu. Pada sesi pagi kemarin, tak butuh waktu lama baginya untuk memimpin klasemen, mencapai rekor absolut baru untuk sirkuit tersebut. Sore hari Pecco kembali ke motor dan berhasil menghentikan waktu spektakuler 1 menit 37,968 detik
Dengan demikian, Bagnaia menjadi pembalap pertama dan satu-satunya yang mampu melewati batas waktu 1 menit 38,0 detik. Beberapa pembalap Ducati lainnya juga berada di deretan pencatatan waktu tercepat. Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Inia Bastianini, Alex Marquez, dan Jorge Martin menjamin rumah Borgo Panigale menempati posisi teratas konstruktor. Hanya ada satu pembalap yang mampu menyelinap di antara mereka, yakni Fabio Quartararo. Andalan Yamaha Factory Racing itu mengakhiri tes Malaysia dengan kecewa, dan di awal Portimao dia mengakui frustasi. Pada jam-jam terakhir sesi, Quartararo mendapatkan waktu 1 menit 38,302 detik, sehingga bertengger di peringkat ketiga klasemen. Rekan timnya Franco Morbidelli tertahan di peringkat ke-19. Aprilia, seperti yang telah mereka lakukan di Sepang, telah mengukuhkan diri sebagai salah satunya motor yang mampu menyaingi Ducati. Meskipun Sabtu bernasib lebih baik daripada hari Minggu, 3 dari 4 RSGP berada di posisi ke-10 hingga ke-12 dengan Alex Espargaro, Miguel Oliveira, dan Maverick Viñales. Raul Fernandez yang cukup kompetitif sepanjang akhir pekan turun ke urutan ke-16. Honda melanjutkan satu hari lagi di tanah tak bertuan. Joan Mir menjadi pembalap tercepat dari tim asal Jepang tersebut, berada di P13, diikuti oleh Marc Marquez di P14, Alex Rins berada di P15, dan Takaki Nakagami di P20. KTM juga tidak terlalu kompetitif di Portimao, dan hanya Brad Binder yang mampu menembus 10 besar, menyelesaikan tes di posisi ke-9. Jack Miller melakukan hal yang sama di posisi ke-17 dengan Paul Espargaro di peringkat ke-18 dan debut Augusto Fernandez P21. Para pembalap mengambil kesempatan untuk menguji kemampuan dalam sprint race dan simulasi balapan jarak jauh. Hasilnya sangat relevan untuk awal musim, di mana sirkuit Algarve itu bakal menjadi tuan rumah putaran pembuka MotoGP 2023. Dengan demikian, Ducati hadir sebagai favorit besar untuk Grand Prix Portugal. Dengan 7 motor dalam 10 besar, seharusnya mudah memerintah dalam laga perdana, terlepas dari kenyataan bahwa trek Portugis tidak pernah sesuai dengan Desmose di GP. Pada Sabtu, Aprilia mengejutkan dengan embel-embel baru di sisi fairing. Pada hari Minggu, giliran Yamaha menampilkan spoiler spektakuler dengan gaya Formula One yang paling murni yang terletak di bagian atas buntutnya. Meskipun tidak banyak yang jatuh pada Minggu, ukuran batu di area kerikil sekali lagi menjadi perhatian semua orang. Fabio Di Giannantonio tidak dapat turun ke lintasan sepanjang hari setelah mengalami cedera kepala pada akhir hari sebelumnya. Dengan demikian juga pembalap seperti Alex Marquez terjatuh. Motor Gresini Racing itu lebih rusak dari biasanya. Kini para pembalap akan memiliki waktu libur selama 2 minggu sebelum kembali ke lintasan Portugal yang sama, di mana putaran pembuka musim 2023 akan berlangsung.